Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Kopel TV. Nah, pada video kali ini kita akan sedikit berbincang dengan salah satu narasumber dari anggota Kopel juga ya. Boleh diperkenalkan sebelumnya Kang, namanya siapa dan dari divisi apa di Kopelnya? Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Riana dari Kopel dan juga divisi Fokus Sastra atau Fokus Sastra. Fokus Sastra berarti ya, oke. Divisi Fokus Sastra, Kang Ian Riana. Apa kabar Kang? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Nah, kita kenal lebih jauh lagi ya. Kang Ian ini berarti salah satu aktivis yang lumayan produktif ya di Kopel itu. Selain di Kopel, kegiatan Akang ini apa sih sebagai mahasiswa atau bahkan sudah bekerja gitu? Sejauh ini masih menjadi mahasiswa semester 7 di salah satu Universitas Bandung dan juga sebagai penggiat organisasi di Paduan Suara yang bertempatnya di organisasi Bandung juga. Oh ya, berarti sekarang kegiatannya mungkin mahasiswa ya? Ya, betul. Mahasiswa. Oke. Selain itu juga mungkin saya pernah mendengar ya bahwa Kang Ian ini di divisi Fokus Sastranya juga udah hampir mencetak buku yang salah satu bukunya sudah kita pegang di sini dengan judul Rasa Bisu ya. Kebetulan kalau boleh tahu sebenarnya Kang itu udah mencetak berapa buku sih? Untuk kali ini mungkin insya Allah targetnya tiap tahun dari 2020, 2021 dan selanjutnya. Alhamdulillah 2020 menargetkan atau menerbitkan buku ini Rasa Bisu, dan juga tahun sekarang saya menerbitkan satu buku yang berjudul Raptor of Evil. Oh, berarti baru 2 ya? Yeah. Tapi targetnya setiap tahun 1? Setiap tahun insya Allah. Oke, insya Allah semoga. Yeah. Berarti nanti kalau tahun 2000 sekian bukunya udah sesuai dengan Amin. tahunnya ya? Yeah, insya Oke. Allah. Kita tunggu ya guys, berarti tiap tahun bisa nih kita ngobrol ngomongin bukunya. Siap. Nah, sekarang buku yang satu, buku pertama berarti ya ini? Iya, buku pertama kali. Buku pertama dengan judul Rasa Bisu. Boleh kita langsung lihat ke buku ini sebelumnya nih. Ya. Aku mau tanya ya, kenapa Akang bisa sampai nyiptain buku atau mencetak buku gitu? Apa gara-gara iseng, gara-gara bosen, atau bahkan emang niat banget pengen mencetak buku gitu, mau bikin buku? Pertama kali mungkin saya nggak menyangka gitu ya, untuk hobi dalam sastra atau menulis. Yang saya ingat waktu sekolah dulu saya kurang tertarik dengan sastra, atau mungkin orang yang saya anggap sering membaca novel itu orang-orang yang norak atau alay. Cuman saya berpikir di semester 1 saya berkuliah, saya berpikir bahwa saya tidak harus mengandalkan ijazah atau sebuah kertas tanda bahwa saya itu sarjana dalam sebuah perkuliahan, tapi saya juga perlu mengasah skill yang sebenarnya terpendam dan juga harus diasah lagi, dan saya menemukan skill sastra atau menulis ini. Jadi intinya saya menulis ini yaitu perjalanan tobat saya untuk mengenal sastra atau literasi lebih dalam lagi. Iya. Berarti sebelumnya bisa dikatakan Akang itu nggak suka sastra ya? Betul. Tapi sekarang kemakan omongan sendiri ya, malah jadi suka, bahkan sampai bisa menulis buku yang akhirnya sudah dicetak gitu ya. Udah ini juga berarti diperjualbelikan ya bukunya? Sudah diperjualbelikan di salah satu penerbit online. Ini bukan penerbit mayor, jadi penerbit online. Jadi kalau mau beli di online jadi kurang ada di toko-toko buku offline. Ya, berarti dijualnya di online ya? Ya, betul. Oke, nanti bisa di-share di deskripsi bawah kalau teman-teman mau kepo sama bukunya. Nah, untuk tadi yang Akang bicara bahwa Akang itu menganggap sastra atau tulisan itu norak ya, novel betul. Itu norak. Sedangkan akhirnya Akang pun menulis buku. Nah, terus Akang merasakan perbedaan gak sih dari sebelum yang Akang bicara bahwa novel itu norak sampai akhirnya Akang sendiri yang membuat buku yang Akang sebut norak itu? Sebenarnya waktu SMA dulu ya, nganggap norak itu mungkin
orang-orang yang kurang paham tentang tulisan. Misalnya nih, saya punya teman yang punya novel Kiasa Bersari. Dia mungkin sering membuat quotes-quotes galau atau seperti apapun. Nah, saya pikir kenapa seorang pemuda atau seorang pemudi harus fokus kepada kegalauannya tersebut, yang berarti percintaan ya. Kebanyakan pemuda itu atau pemudi itu yang SMA itu percintaan, galau-galau. Cuman kenapa tidak bersemangat dalam hidup, optimis dalam hidup gitu. Nah, setelah saya mungkin lebih dalam mempelajari literasi semester 1 waktu itu, saya lebih ingin mengangkat bahwa literasi itu atau novel itu nggak gitu-gitu aja, dan maksud tuh nggak seumum itu gitu. Cuman literasi itu saya mungkin lebih mengartikan ke pemahaman empati kepada seseorang, atau enggak lebih mengerti kepada sikap-sikap seseorang, perasaan seseorang, dan juga lebih bermaknai atau memaknai hidup gitu. Jadi nggak fokus dalam keresahan kita, tapi juga kita harus fokus kepada orang lain atau perasaan orang lain gitu. Oke, berarti mungkin tujuan Akang menulis juga ingin mengubah persepsi orang yang betul. Awalnya menganggap tulisan itu hanya sebagai quotes galau yang bisa di share di status, tapi selain itu juga ada makna yang lebih gitu ya. Oke, baik. Nah, mengenai buku ini Rasa Bisu, aku mau tahu dong gitu perjalanan Akang selama menulis atau bahkan sampai bisa menulis buku setebal ini, apakah 1 tahun, 10 tahun gitu. Boleh diceritakan sedih senangnya gitu ketika menulis ini? Saya menulis ini tahun 2019 bulan Juli, saya masih ingat. Waktu itu ada platform online yaitu Wattpad. Saya coba-coba nulis, sebelumnya bukan judul ini, banyak lagi yang saya tulis. Cuman yang paling saya seriusi itu adalah Rasa Bisu ini. Perjalanannya itu lumayan panjang, nggak singkat juga, kira-kira sekitar 11 bulan. Nah, di perjalanan itu juga nggak lancar-lancar amat gitu. Waktu pas bulan Juli, alhamdulillah lancar di Wattpad-nya. Namun sering berjalannya waktu berbulan-bulan mungkin, dan ada mungkin masalah kelamnya. Masalah kelamnya itu waktu bulan September. Ada seseorang yang men-DM saya atau ngechat saya bahwa buku ini atau cerita ini mau ada yang plagiat atau enggak copy paste, tapi temanya itu lebih ke yang penyimpangan seksual. Nah, saya nggak setuju dengan hal itu gitu. Jadi saya menolak orang tersebut dan saya rombak semuanya dari bab 20 sampai bab 1 itu saya hapus semua dan rombak kembali. Temanya masih sama, cuman saya lebih rombak ke tema intinya gitu aja. Oke, berarti 11 bulan. 11 bulan ya, 11 bulan, hampir 1 tahun. 1 tahun. Itu pun Akang melewati masa kelam yang bisa dibilang menjatuhkan Akang ya. Ketika Akang mau menulis buku yang udah Akang siapkan dengan tema ini, tapi malah ada orang yang ingin mengubah tema tersebut gitu. Oke ya, pasti ngerasa gak enak banget ya, buku gue diplagiat gitu kan. Waduh, tapi untungnya Kang Ian ini punya semangat yang luar biasa sehingga akhirnya buku ini bisa diterbitkan. Nah, boleh aku lihat bukunya? Boleh. Di sini ada tulisan Rasa Bisu. Nah, oke. Dari buku ini ya, tadi aku sebelumnya waktu itu kan aku pernah baca ya, cuma nggak sampai semuanya karena bisa dibilang aku minim baca lah ya. Tuh, boleh dicontoh ya teman-teman. Nah, aku mau nanya nih Kang, secara garis besarnya buku Rasa Bisu itu menceritakan atau menjelaskan mengenai apa sih gitu? Buku ini berjudul Rasa Bisu, menceritakan tentang, mungkin Rasa Bisu itu lebih ke romans sih, tapi saya lebih membanting setir, yaitu tentang 4 orang sahabat, yang dimana 4 orang sahabat ini mempunyai keselarasan atau enggak solidaritas tinggi dan juga rasa kepemilikan tinggi, yang dimana perjalanan ini ada lika-likunya, yang dimana itu lika-liku tentang kesenjangan berpikir dan juga kesenjangan dalam solidaritas, yang dimana kan banyak persahabatan yang terganggu mungkin ya, karena mungkin berbeda pendapat dan juga karena masalah percintaan nih. Nah, masalah percintaan jadi lebih
si satu orang ini lebih ke ke pacarnya atau ke kasihnya, dan jadi melupakan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan juga persahabatan ini lebih ke mengerti tentang perasaan, dan juga bukan tentang kebersamaan aja, tapi juga tentang mengerti bagaimana latar belakangnya, apa saja keresahannya, dan juga apa saja yang menjadi kesedihan. Dan juga seorang sahabat harus selalu hadir dan selalu ada untuk teman-temannya atau sahabat-sahabatnya. Oh, oke. Berarti secara garis besar buku ini menceritakan mengenai persahabatan. Betul juga tadi ya apa yang dikatakan oleh Kang Ian, bahwa judulnya Rasa Bisu itu biasanya lebih ke romance ya, yang memendam rasa kayak nih, yang gak mau ngungkapin rasa gitu biasa ya, remaja-remaja sekarang. Berarti buku ini banyak pelajarannya ya. Betul. Apalagi buat remaja sekarang yang lagi di masa-masanya sahabatan. Berarti tadi yang Kang Ian katakan juga bahwa persahabatan itu tidak hanya mengenai kebersamaan, melainkan juga harus melibatkan perasaan ya. Pengertian. Perasaan dan pengertian. Nah, sebelum kita tutup konten kali ini gitu, aku mau dong Akang kasih semangat buat teman-teman remaja atau teman-teman di luar sana yang sedang menulis atau bahkan hanya memiliki keinginan namun belum memulainya gitu. Boleh kasih supportnya buat mereka. Oke, buat mungkin teman-teman sebaya saya ataupun bawah saya atau remaja, mungkin masa-masa remaja, semangat saja dalam perihal hidup, karena mungkin seorang remaja agak sulit ya dalam mencari jati dirinya. Betul. Nah, yang terpenting adalah rasa sabar, karena mungkin dari yang saya baca buku sendiri, yaitu dari ilmu tafsir lupa. Yuk lanjut. Dari buku Ta'limu Ta'lim, bahwa saya membaca banyak orang yang mempunyai banyak mimpi besar, bahkan sampai mungkin mimpinya terpenuhi seluruh dunia, tapi yang kurang dari seseorang itu adalah konsistensi. Jadi konsistensi itu perlu. Apapun mimpi itu perlu. Gagal sama dengan hasil itu bonus. Jadi usaha dan juga kegagalan saling beriringan, hasil itu bonus. Mungkin jangan terlalu kita mengandalkan hasil bagaimana, hasil saya nggak ada atau gimana, tapi usaha lebih dulu aja, fokus dulu berusaha. Usaha konsisten ya. Berarti pesan buat teman-teman pena di luar sana, kalau misalkan kalian punya impian ataupun bahkan mimpi yang tinggi sekalipun, yang terpenting itu adalah konsistensi ya. Betul. Apapun mimpi yang ingin kalian gapai, yang penting kalian konsisten, insya Allah bisa tercapai gitu ya. Betul. Nah, kayaknya nggak cukup di satu konten ya. Kita bisa ketemu lagi nanti mengenai buku ini. Nanti kita bisa bedah buku ini lagi, membahas lagi. Namun untuk kali ini kita boleh tutup aja ya. Sampai bertemu lagi Kang Ian. Nanti ketemu lagi di Kopel TV sama insya Allah sama saya juga mengenai Rasa Bisu. Oke teman-teman, juga buat yang mau kepo sama buku ini, bisa nanti di deskripsi kita taruh link ininya ya. Link Shopee-nya? Ya, link Shopee. Di di Shopee Shopee, belinya. ya. Oke, di Shopee. Tinggal check out ya. Berarti sebelum kita tutup, aku punya closing statement buat kalian. Berarti untuk teman-teman yang ingin menggapai mimpi, jangan pernah berhenti. Beristirahat boleh, asal jangan berhenti. Yang penting ingat kepada tujuan kita, mimpi kita, dan juga jangan lupa diiringi oleh berdoa ya, ikhtiar dan berdoa itu penting. Oke, sampai jumpa kembali di Kopel TV. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.